Karena kondisi saya nggak ada uang sama sekali, akhirnya saya harus terjun ke dunia kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epa Baitul Magfiro, saya dari Karawang. Izin bertanya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz, saya nikah di umur keluar sekolah. Punya anak 2. Kehidupan saya sama mantan suami saya banyak lika-likunya. Tapi saya jalani dengan istiqomah. Setelah itu saya cerai gara-gara mertua. Karena mantan suami saya bingung mau memilih yang mana, antara saya atau ibunya. Tapi mantan suami lebih memilih ibunya karena ibunya cuma punya anak dia satu-satunya. Orang tuanya sakit-sakitan dua-duanya. Nah, setelah itu otomatis saya harus kerja, Pak Ustadz. Saya kerja di toko baju di daerah Purwakarta. Gaji cuman 30.000 per hari. Setelah itu orang tua saya datang kepada saya, "Neng, bantuin mama banyak utang." Oke, Neng bantuin. Tapi saya ngelamar ke sana ke sini Pak Ustadz, nggak ada yang mau menerima. Ke PT pun harus pakai uang sogokan. Karena kondisi saya nggak ada uang sama sekali, akhirnya saya harus terjun ke dunia kotor. Saya dari 2019 sampai sekarang pun masih menggeluti dunia kotor, Pak Ustadz. Saya membantu orang tua saya melunasi hutang. Dari 2019 sampai sekarang. Terakhir kemarin pas saya pulang ke Karawang, saya sampai benar-benar marah, Pak Ustadz, sama mama. Mama sampai janji, "Neng, habis ini mama lunasin yang 10 juta, mama gak akan punya utang lagi." Ternyata semua yang dipakai anak saya, emasnya digadein, Pak Ustadz. Sampai itu keluarga saya yang di Karawang itu tidak ada yang ngasih tahu sama saya. Saya itu tahu sendiri, Pak Ustadz. Semua barang-barang kemarin saya habis nembusin itu hampir 6 juta. Saya berpikir, Pak Ustadz, apakah boleh saya mengabaikan orang tua saya? Saya tidak mau ngebantu orang tua saya lagi untuk menutupi hutang karena saya udah capek, Pak Ustadz. 2019 sampai sekarang, sampai saya harus terjun ke dunia kotor. Saya menafkahi anak saya dari uang haram, Pak Ustadz. Tapi saya bersyukur, Pak Ustadz, walaupun saya bekerja di dunia kotor, masih ada orang-orang yang baik yang mau menerima saya. Saya pernah masuk ke penjara, keluarga saya gak ada yang nolong satupun. Tapi sahabat saya satu-satunya yang selalu menolong saya ketika saya di dalam kesusahan, Pak Ustadz. Jadi pertanyaan saya, apakah boleh, Pak Ustadz, saya mengabaikan orang tua saya setelah kejadian kemarin? Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kita membantu orang tua, menolong orang tua, itu adalah amalan yang sangat baik. Tapi jangan juga menjerumuskan diri kita ke dalam dosa dengan alasan untuk menolong orang tua. Saya khawatir niat kita ingin menolong tapi dengan cara yang tidak baik
justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu thayyibun wallahu la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Maka teteh, bismillah, kuatkan hati, bertobat, keluar dari pekerjaan yang tidak baik itu. Pak Ustadz, saya pengen keluar Pak Ustadz, makanya saya bertanya, Bismillah. apakah boleh saya mengabaikan orang Boleh, tua saya? boleh, karena teteh alasannya, boleh karena alasannya teteh menolongnya dengan dosa juga. Tidak menyelesaikan masalah. Terus gimana? Selesaikan dulu dosanya, tobat dulu dari dosanya, nanti Allah kasih jalan untuk tetap teteh ngasih pertolongan kepada ibunya teteh. Jadi bukan berarti mengabaikan karena udahlah saya nggak peduli. Bukan. Kita keluar dulu dari dosa, tobat dulu dari dosa, nanti Allah bantu saat kita sudah benar-benar kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, boleh jadi yang menghambat hidupmu sulit, sempit karena adanya dosa yang sering kamu lakukan. Kalau mau hidup kita mendapatkan keajaiban, kebaikan, kelapangan, kebahagiaan, bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah tunjukkan jalan keluarnya. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kalau ketakwaan itu melancarkan rezeki, maka mohon maaf, kemaksiatan itu menghambat rezeki. Kalau ketakwaan itu memudahkan rezeki, maka dosa itu menyulitkan rezeki. Bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Allah akan menolong teteh dengan segala kebaikannya. Minimal teteh keluar dulu dari dunia kotor itu dan bersiaplah dengan kebaikan. Teteh jangan overthinking dengan masa lalu. Setiap kita punya masa lalu, tapi setiap kita juga punya masa depan. Betul? Tutup masa lalunya, buka lembaran barunya. Insya Allah ada kebaikan yang Allah siapkan. Dan teteh masih bisa membantu orang tua dengan nafkah yang halal, dengan pekerjaan yang baik, yang insya Allah itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Mama aku tahu, nenek aku tahu kalau aku kerja kotor. Cuman papa aku yang nggak tahu kalau aku kerja kotor. Makanya kenapa mereka dengan seenaknya kalau meminta uang tuh ngegampangin, Kak. Dari awal mama ngomong suruh bantuin itu nggak pernah jujur. Tidak pernah terbuka. Kalau mama tuh nih, misal, Neng, mama punya utang di sini. Berapa, Mah? Sekian juta. Habis ini udah ya, Mah? Iya. Ternyata ada lagi, dan ada lagi. 3 tahun nggak pulang. Orang situ banyak yang ngomong, mama kamu tuh sebenarnya terobsesi oleh gaya hidup. Jadi kalau nggak punya uang, dia maksain untuk utang karena untuk memenuhi kebutuhan adik aku yang satu ini. Pengen berubah, lebih baik lagi.